Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Jamaah subuh yang Allah muliakan, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, berkata penulis tafsir ini, thumma qala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu Muhammad. Yaitu diantara sifat orang yang bertakwa, hudallil muttaqin kemarin adalah yu'minuna bil ghaib, iman kepada yang gaib. Kemudian yuqimunas shalah, mendirikan salat. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun, gemar berinfak. Dan disebutkan secara khusus walladzina yu'minuna, dan orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu Muhammad. Yu'minuna berasal dari kata amana yu'minu imanan. Dalam fiilnya itu adalah tasdik, membenarkan. Kata aman, amana yu'minu, diambil dari kata aman, rasa aman. Begini, apa buktinya? Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan kepada orang-orang yang beriman itu rasa aman. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum, dan tidak mencampurkan iman itu bidzulmin, dengan kezaliman, yaitu kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, mereka itu akan mendapatkan rasa aman, rasa ketentraman hati. Wahum muhtadun, dan bentuk amannya itu dari mana sumbernya? Daripada hidayah. Ini adalah contoh. Karena aman dari rasa apa? Aman dari rasa bimbang, aman dari rasa bingung. Saya punya teman orang Jerman, mu'alaf. Saya tanya begini, why did you convert to Islam? Apa sebab Anda masuk Islam? Jawabannya sederhana. Dia jawab, I'm above hope. Saya di atas keraguan. Saya berada di atas kebimbangan. Jawaban dia sederhana. Kenapa? Karena orang-orang kafir, orang-orang yang tidak memeluk Islam, hatinya di atas rasa bimbang, rasa bingung, mumet. Nah, itu merupakan bentuk daripada buah dari keimanan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala juga menjamin orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah iman itu, walladzina ihtadau, dan orang-orang yang sudah dapat petunjuk hidayah, zadahum huda, Allah tambahkan petunjuk itu, wa atahum taqwahum, dan Allah juga berikan ketakwaan, perilaku untuk melakukan amal soleh. Artinya iman yang sesungguhnya, orang kalau beriman sesungguhnya, hatinya setiap saat pasti akan tenang, tidak ada rasa keraguan, tidak ada rasa bingung dengan kehidupan ini. Itulah hakikat keimanan, karena iman sesungguhnya itu adalah ketenangan dengan hidayah. Wa huwal Qur'an was sunnah, apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an dan sunnah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadamu Muhammad apa? Al-kitaba wal hikmah. Al-hikmah di sini kata para ahli tafsir adalah sunnah. Ya. Dikuatkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amroini, saya tinggalkan kepada kalian umat kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua perkara. Intamasaktum bihima, kalau kalian benar-benar pegang teguh kepada kedua ini, lan tadhillu ba'di abada, tidak akan pernah tersesat selamanya. Apa dua itu? Alkitab was sunnah. Fal muttaquna yu'minuna bi jami'i ma jaa'a bihi rasul, dan orang-orang yang bertakwa itu mengimani
dengan semua yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya bagaimana cara kita mengimani apa yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya, yaitu dengan at-tasdiq wal amal, membenarkan. Jadi Al-Quran ini kalau secara umum isinya cuma dua. Yang pertama tolab, permintaan. Dan yang kedua adalah akhbar, berita-berita, informasi. Kalau Al-Quran berbicara tentang tolab, yaitu perintah, wa aqimus sholata wa atuz zakat, perintah untuk sholat, maka bagaimana cara membenarkannya? Yaitu mengamalkan perintah itu. Dan isinya larangan, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina, maka ditinggalkan. Itu tolab. Kemudian isi kedua dari Quran itu akhbar. Nah, akhbar bagaimana cara membenarkannya? Ya dibenarkan bahwasanya berita itu benar-benar terjadi. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menceritakan di dalam Al-Qur'an kecuali pasti itu benar-benar terjadi, baik itu masa lalu atau masa yang akan datang. Wala yufarriquna baina ba'dhi ma anzalallahu ilaihi. Dan orang yang beriman itu tidak membeda-bedakan antara apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Fa yu'minuna bi ba'dhihi. Jangan sampai seorang mukmin itu beriman terhadap sebagian Quran, wala yu'minuna bi ba'dhihi. Jangan sampai beriman kepada sebagian dan mengingkari sebagian, sebagaimana orang Yahudi. Afatu'minuna bi ba'dhil kitab wa takfuruna bi ba'd. Itu adalah bentuk kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Imma bi jahdihi au ta'wilihi, atau dengan menentang Al-Qur'an tidak layak di zaman sekarang. Jadi perkataan seperti ini adalah perkataan yang kufur. Au ta'wilihi, atau mengubah maknanya, mengubah makna asli daripada Al-Qur'an. Ala ghairi muradillahi wa rasulihi, yang tidak sesuai dengan maksud Allah dan Rasulnya. Karena ada sebagian orang-orang dari zaman dulu sampai zaman sekarang yang mencoba menggontang-ganti maksud daripada Al-Quran. Contohnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy. Nah, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya itu mengatakan Allah tidak beristiwa. Kenapa? Karena istiwa itu maknanya duduk dan bertempat, sedangkan Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak semisal dengan makhluknya. Bagaimana Anda mengatakan Allah duduk dan bertempat? Dan ini adalah bentuk penyelewengan daripada nas Al-Quran. Allah sendiri yang mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah beristiwa sesuai dengan keagungannya dan tidak akan pernah sama dengan makhluknya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Jadi itu contohnya. Kama yaf'alu dzalika ma yaf'aluhul minal mubtadi'ah. Sebagaimana ini dilakukan oleh orang-orang ahlul bid'ah. Alladzina yu'awwiluna an-nusus ad-dala ala khilafi qaulihim, yang mereka itu membolak-balikkan makna nas Al-Qur'an yang berbeda daripada aslinya. Bima hasiluhu adamut tasdiqi bimaknaha, dan ini merupakan bentuk kekurangan atau bentuk kerusakan pada iman terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In shadaku bi lafdhiha, kalaupun mereka itu beriman terhadap lafadznya, alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi, beriman terhadap ucapannya, maksudnya melafalkannya, falam yu'minu biha imanan hakikian, tapi dia tidak beriman terhadap makna Al-Qur'an, maka dia bukan termasuk orang yang beriman sesungguhnya. Karena yang dimaksud membenarkan, mengimani Al-Quran adalah membenarkan anna nuzuluhu min indillahi haqqa,
bahwasanya Al-Qur'an itu turun dari Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya lafdzon, baik secara lafaz terucap, terdengar, biharfin wa saut, dengan suara dan dengan huruf, dan juga maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah sifat orang yang bertakwa yang keempat, yaitu mengimani apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya, baik itu Al-Qur'an itu sendiri maupun sunnah. Karena sunnah itu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam perkara agama ini, itu maknanya dari Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sendiri, wa ma yantiqu anil hawa. Nabi Muhammad itu tidak akan pernah ngomong sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Kecuali apa yang diomongkan Nabi itu semuanya sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana. Assalamualaikum.